Hari ini saya rindu menyampaikan tentang murid-murid Kristus yang sejati, ya, true disciples of Christ. Saya teringat kemarin ketika kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta mengikuti sidang majelis daerah di Jogja. Dalam acara pembukaan, Ketua BPP kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, beliau berkata demikian, satu kalimat, satu ungkapan yang menggelitik hati saya dan menggugah, ya. Beliau katakan gini, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus, ini dia berkata kepada para pendeta, ya, para gembala, ya. Ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus tidak tanya jumlah jemaatmu berapa ratus ribu atau puluhan ribu. Tetapi yang Tuhan tanyakan adalah berapa orang yang sudah engkau jadikan murid Kristus. Saudara, ini satu statement yang menggelitik hati saya, dan ketika saya renungkan dan kembali kepada amanat agung Tuhan Yesus ketika dia berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah perintah terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Saya berdoa setiap Anda yang ada dan hadir di tempat ini, oleh kasih karunia Tuhan, saya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk membawa Anda menjadi murid-murid sejati dari Kristus Yesus. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Boleh mengikuti saya jika Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas, ya. 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya, ayat 40, 23. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudara, Tuhan Yesus telah memilih 12 orang menjadi muridnya. Dari sekian banyak orang yang mengikut dia, 12 murid adalah murid yang sejati. Siapakah murid? Murid adalah seorang yang mengikuti teladan gurunya, ya. Mereka mengikuti teladan Yesus. Dan demikian juga kita di tempat ini. Kita harus menjadi murid Yesus. Katakan amin, saudaraku. Saya mengajak kita melihat dari cerita ini, ya, ada beberapa hal yang boleh kita ambil dan kita jadikan pelajaran, kita jadikan teladan bagaimana kehidupan mereka sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu sikap Yohanes Pembaptis, ya, dalam Yohanes pasal pertama tadi ayat 35 sampai 37. Bapak Ibu bisa perhatikan ini baik-baik. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara, Yohanes Pembaptis
punya murid saat itu. Ya, dan mereka pergi meninggalkan gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis, lalu mengikut Yesus. Ingat, Yohanes Pembaptis itu bukan murid Yesus. Dia lahir terlebih dahulu daripada Yesus. Dia adalah pendahulu Yesus. Yohanes Pembaptis bahkan berkata, dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Dan ialah yang berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan Yohanes Pembaptis inilah yang membaptis Yesus di sungai Yordan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dua murid Yohanes Pembaptis ini meninggalkannya, lalu pergi mengikut Yesus. Saudara, ia sadar, Yohanes Pembaptis sadar bahwa ada saatnya dia melayani, ada waktunya dia melayani. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, ya, ia akan digantikan dengan satu sosok yang akan lebih populer daripadanya, yaitu Yesus. Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa aku bukan Mesias, ya, tetapi akan ada seorang yang akan datang jauh lebih besar daripadaku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ini adalah ungkapan bahwa aku jadi hambanya saja, aku tidak layak. Saudara lihat bahwa Yohanes Pembaptis ini setiap kali dia mengajar, dia mempersiapkan jalan, dia selalu mengacu kepada Tuhan Yesus. Dia selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dua orang muridnya tidak lagi mengikut dia, tapi mengikut Yesus, saudara, dia legowo. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sikap Yohanes Pembaptis ini, saudara? Perhatikan ini baik-baik, bahwa kesetiaan kepada Kristus di atas segala-galanya. Ya, saudara harus lebih setia kepada Tuhan, kepada Kristus, lebih daripada kita setia kepada organisasi, lebih daripada kepada pemimpin. Saudara, ada pemimpin yang mungkin cukup karismatik, hebat, tapi akhirnya dikultus individukan oleh para pengikutnya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena Kristus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Yang menangkap katakan amin, saudaraku. Saudara, saya ini seorang pendeta. Saya ini seorang gembala. Saya ini pemimpin di gereja ini. Tetapi saya tidak boleh berkata, kalau Anda sudah beribadah di tempat ini, Anda tidak boleh pindah ke gereja lain. Ya, kalau engkau pindah ke gereja lain, maka engkau akan terkutuk. Engkau akan mengalami kesialan. Usahamu tidak diberkati Tuhan. Loh, saudara, ada loh pendeta yang ngomong kayak gitu. Ya, saudara, siapa kita, siapa saya, saudaraku? Saya tidak boleh berkata demikian karena semua orang harus dibawa atau diarahkan kepada Kristus. Saya itu sedih kalau mendengar ada pemimpin gereja yang berkata seperti tadi, saudara. Dari beberapa kesaksian, ada yang cerita sama saya, dulu sebelum saya pindah ke sini, Pak, gereja lama saya berkata, pendetanya, kalau kamu pindah, kamu itu dikutuk. Kalau kamu pindah, tudung keselamatanmu dicabut. Saudara, siapa kita, saudara? Semua jemaat harus dibawa atau fokusnya harus kepada Kristus. Kalau kamu keluar dari gereja ini, nanti kamu sakit. Dan benar ketika dia sakit, tuh benar kan? Karena keluar dari gereja ini. Ya, saudara, dia lupa siapa dia. Pemimpin yang sejati itu adalah Kristus Yesus. Saya sebagai seorang pendeta, saya hanyalah hamba, ya. Saya sadar saya ini bukan pemilik gereja ini, saudara. Tetapi saya hanya penilik. Penilik itu gini loh, untuk memantau kerohanian jemaat, ya,
membawa jemaat sungguh-sungguh dipertunangkan dengan Kristus. Jemaat dimuridkan. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya terus ingatkan, ayo Bapak Ibu yang belum melakukan pengkinian data, tolong kerjasamanya untuk melakukan pengkinian data. Supaya siapa mengerti siapa-siapa yang memang sungguh-sungguh berkomitmen di gereja ini. Ya, supaya kami bisa layani lebih baik lagi. Saudara, ada satu cerita, seorang pendeta atau hamba Tuhan yang terkenal saat itu yaitu Jim George. Dia seorang pemimpin karismatik yang luar biasa di Amerika Serikat dan pernah menjadi juru kampanye Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Karena dia saking karismatiknya, pemimpin yang sangat berkarisma, dia itu dikultus individukan oleh para pengikutnya. Ya, karena itu suatu kali dia berkata bahwa aku mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan itu akan segera datang. Dan dia berkata, karena itu untuk menyambut kedatangan Tuhan, dia mengajak seluruh umatnya untuk mati bersama-sama dengan minum racun bunuh diri, saudara. Percaya atau tidak percaya, 900 orang lebih pengikut Jim George meninggal karena minum racun bunuh diri. Karena kesetiaan kepada pemimpinnya. Saudara, saya mau katakan, maaf, ini adalah kesetiaan yang bodoh, saudara. Ya, sudah tahu pemimpinnya itu melenceng dari firman, tidak mengikuti Alkitab, tetap terus diikuti. Saudara, pemimpin itu bisa salah, saudara. Pemimpin itu punya kelemahan, pemimpin itu punya kekurangan, tetapi hanya Kristus yang sempurna. Karena itu kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, Yohanes Pembaptis, lihat ke depan, rela menjadi nomor 2 padahal dia pernah menjadi nomor 1. Sebelum Yesus hadir, dialah yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia menjadi orang yang nomor 1. Tetapi akhirnya dia pun berkata, dicatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Demikian bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis mengerti bahwa saat ini Yesuslah Sang Mesias itu yang harus ditinggikan. Dari orang yang nomor 1, dia rela jadi orang yang nomor kesekian, saudaraku. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi iri ketika murid-muridnya akhirnya mengikut Yesus. Ini adalah kebesaran jiwa dari Yohanes Pembaptis. Karena itu saya ingat Yesus pernah berkata bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang dimaksudkan lebih besar itu siapa? Yohanes Pembaptis. Lebih besar apanya? Jiwanya, saudara. Ya, menunjukkan kebesaran jiwanya. Saudara, pertanyaannya bagi kita dari pelajaran ini, saudara, apakah Anda rela menjadi orang nomor 2? Apakah kita rela ketika orang lain lebih unggul dari kita? Apakah kita rela ketika mungkin kita punya junior tetapi akhirnya dia lebih dipakai Tuhan daripada kita, saudaraku? Ya, biasanya kalau orang dulu pernah punya jabatan, lalu dia sudah selesai dan digantikan orang lain, biasanya dia itu mengalami yang namanya post power syndrome. Ya, post power syndrome. Jadi setelah jabatannya digantikan oleh orang lain, kadang ada terjadi kalau memang dia mengalami post power syndrome ini, dia jadi nggak suka gitu. Ya, mungkin dia iri, ya mungkin penggantinya itu lebih baik dari dia. Dan seringkali juga terjadi gini, dulu aktif,
Mungkin dia memegang satu bidang pelayanan tertentu di gereja. Dulu aktif. Waktu dia pegang jabatan itu, semua orang didorong, dimotivasi untuk aktif melayani di bidangnya. Tetapi ketika dia sudah nggak punya jabatan, orang lain yang menggantikan, dia terlibat saja nggak mau, saudara. Ini jadi pertanyaan bagi kita. Kalau demikian, selama ini siapa yang kau layani? Engkau melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Ya, mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis berkata bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin, saudaraku. Katakan kanan kiri, tunjuk ke atas. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ya, mari belajar apapun tugas pelayanan kita mau lakukan dengan segenap hati kita. Ya, Tuhan harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Lalu berikutnya kita akan melihat sikap dua murid Yesus. Pada ayat yang ke-38, 39, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepadanya, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan pada hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, cerita tadi berkata bahwa Yohanes Pembaptis bersama dengan dua orang muridnya. Lalu mereka berjalan bersama dengan Yesus. Ketika berjalan dengan Yesus, sebelum itu Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dua orang murid Yohanes Pembaptis itu ketika bersama dengan Yesus, mereka itu ada di belakang dan Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Dan saat itu saudara, karena belum terlalu kenal dengan Yesus, ya mungkin masih ada malu-malu, sungkan-sungkan. Lalu Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, apakah yang kamu cari? Saudara, pertanyaan ini juga berlaku bagi kita. Saya percaya pertanyaan ini juga terngiang-ngiang di telinga kita, saudara. Ketika Yesus bertanya kepada saudara dan saya, apakah yang kamu cari? Kan mereka baru pertama ketemu Yesus. Yesus langsung tanya, apakah yang kamu cari? Saudara, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, apakah yang engkau cari? Anda ke gereja cari apa sih? Anda ke gereja cari apa sih? Halo? Halo? Anda ke gereja cari apa? Ya, Bernard mau jawab. Om Andi lihat loh tadi tangannya. Ke gereja cari apa Bernard? Cari Tuhan. Tepuk tangan buat Bernard, saudara. Masa yang lain yang lebih senior gak jawab? Kata papahnya, aku kan diwakilin anak saya, Pak. Anda ke gereja cari apa? Cari berkat? Cari sukses? Cari kesembuhan? Ya memang orang berharap kesembuhan, gak apa-apa, gak salah, boleh ya. Tetapi jangan sampai gini, kalau sudah terima berkat, kalau sudah terima kesembuhan, bye-bye. Kalau dulu waktu nyari itu datangnya rajin. Saya sih berdoa tidak ada di tempat ini ya saudara.
Kalau lagi ada maunya, lagi ada pinginnya, itu datangnya rajin. Gak pernah bolong. Berapa kali saya melayani pemberkatan nikah. Waktu mau nikah, rajinnya luar biasa. Waktu bimbingan nikah, rajinnya luar biasa. Di Semarang ada 2 pasang yang akan melangsungkan pernikahan pada tahun ini dan sedang mengikuti bimbingan pernikahan dengan saya. Sebenarnya mereka dilayani di Rayon 2 Bandung pemberkatannya, tetapi karena saat ini mereka tinggal di Semarang, jadi diserahkan kepada gereja kita di Semarang. Dan saya layani bimbingan pernikahan. Dan saya ingatkan mereka, kalian harus rajin ibadah ya. Kalau kalian bolong-bolong, saya akan laporkan ke Bandung kalau kalian tidak pernah ibadah. Dan akibatnya Anda tidak akan bisa dilayani pemberkatan nikah. Tapi kalau orang lagi ada maunya itu kan rajin. Betul nggak saudaraku? Ya. Pingin kesembuhan, wah cari. Tapi jangan sampai ketika sudah dapatkan kesembuhan, sayonara. Doa untuk pekerjaan, doa untuk usaha. Tapi jangan sampai ketika sudah dijawab jadi kendor. Jangan sampai kita sudah terima jawaban doa, kita jadi nggak sungguh-sungguh lagi. Semangat kita merosot. Ya, rohnya tidak lagi menyala-nyala. Itu yang salah, saudara. Ada lagi yang ke gereja cari teman, cari pacar mungkin. Ya memang sih lebih baik Anda dapat pacar di gereja daripada di tempat lain. Tetapi kalau ke gereja, dari gereja A, gereja B hanya ada yang cantik nggak? Ada yang cakep nggak di sana? Kalau di kota besar itu kan seperti itu ya. Ada yang kinclong enggak? Saya nggak tahu Kofuwe pernah punya pengalaman ini enggak dulu gitu ya, sebelum menikah gitu ya. Lah kalau cari pacar, cari pasangan gitu ya. Ada lagi yang ke gereja apa? Cari pelanggan. Kan kalau di kota besar itu kan bisnisnya macam-macam. Ya, kalau ngumpulin orang itu kan susah lah. Kalau ke gereja ikut komunitas ini, wah kan kumpul orang banyak gitu kan. Kalau motivasinya itu, ya salah saudara. Tapi ada lagi orang yang jawab gini, aku ke gereja mah gak nyari apa-apa. Daripada nganggur di rumah, ya aku ke gereja. Lah ini lebih parah lagi. Sering dibilang kan ini parah ini gitu kan. Ya, jadi nggak ngapa-ngapain ke gereja daripada nganggur. Lah ini ya repot kayak gitu. Ya. Tetapi ada yang menjawab, aku ke gereja cari firman. Ini yang benar, saudaraku. Ya, cari firman apa cari pemberita firman? Kalau di kota besar itu ada budaya. Hari Sabtu telepon ke sekretariat, tanya, kalau ibadah 1 yang khotbah siapa? Ibadah 2, 3 yang khotbah siapa? Kalau di cabang yang di Aruna yang khotbah siapa? Kalau yang di cabang Sukawarna Regensi yang khotbah siapa? Ini cari firman, cari Tuhan, apa cari pemberita firman? Ya. Saudara, pertanyaan bagi kita di tempat ini. Apakah kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Lihat pertanyaan Yesus ini. Apakah yang kamu cari? Saudara, orang khotbah itu kan caranya macam-macam. Tipe khotbahnya beda-beda. Di tempat ini yang dipercaya untuk menyampaikan firman, ya, juga mungkin khotbahnya beda-beda, nggak sama dengan saya. Ada pendeta juga yang khotbahnya tegas, ada pendeta yang khotbahnya lucu. Tetapi dari semuanya itu dipakai Tuhan, saudaraku. Yang terpenting adalah firman Tuhan disampaikan dan jemaat diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa menerima khotbah dengan berbagai ragam, berbagai macam cara. Bukan siapa yang khotbah. Kalau pendeta ini atau si orang ini yang nyampaikan khotbah, kayaknya aku kok nggak srek.
Pertanyaan saya gini, Anda ke gereja cari siapa? Esensinya yang terpenting bukan siapa yang khotbah, ya, tetapi ketika mendengar firman yang disampaikan, kita taat kepada firman. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Taat enggak? Anda mau dengar khotbah dari pendeta yang besar sekalipun, pendeta luar negeri, bahkan luar angkasa sekalipun, kalau engkau enggak taat kepada firman, nol besar, saudara. Percuma, enggak ada artinya. Tapi saya diberkati ketika mendengar firman di morning call, dari kesaksian, dari pengalaman hidup. Ya, kemarin belum lama ketika Ibu Widati sharing firman, saya mendengarkan firman. Ya, saya pendeta loh. Dikhotbahin sama Bu Widati di morning call. Tapi saya diberkati. Dari kehidupan yang mengasihi Tuhan, dari orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ya, dari orang-orang yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan di ibadah ini, ya, kehidupan yang mau diajar, mau diarahkan, mau dimuridkan, hidup dalam ketaatan, itu adalah syarat ketika saya mempercayakan seseorang itu menyampaikan firman. Memang tidak sempurna, saudara. Cari orang yang sempurna, saya sebagai pendeta aja tidak sempurna, saudara. Tapi ketika saya mendengar seperti itu, saya diberkati Tuhan. Pernah ada satu cerita, seorang pengkhotbah KKR terkenal bernama Henry Beecher. Ya, saya nggak siapkan gambarnya ya, saudaraku. Jadi dia mau KKR di satu tempat, di satu gereja, sudah diumumkan, sudah pakai flyer ya. Flyer ya, bukan slayer ya, saudara. Karena dulu pernah ada yang mengumumkan ya, kita akan ada KTM dan Anda bisa mengambil slayer di depan. Wah, slayer itu kan yang buat ikat leher ya. Jadi flyer udah disebar, saudaraku. Tiba-tiba Henry Beecher ini sakit. Tidak bisa pelayanan dan harus digantikan oleh orang lain, yaitu adiknya sendiri, Thomas Beecher. Ya. Lalu sebelum ibadah kan diumumkan, maaf karena Pastor Henry Beecher ini sakit, maka digantikan oleh adiknya Thomas Beecher. Saudara, saat itu ketika sudah selesai diumumkan, begitu diumumkan, kelihatan ada beberapa orang itu mulai berdiri dan melangkah keluar dari ruangan loh. Karena nggak jadi, si Henry ini nggak jadi khotbah, orang-orang itu keluar. Lalu si Thomas Beecher ini adiknya pegang mic dan berkata, Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Ya, lalu dia berkata, jemaat Tuhan, siapa ke tempat ini untuk cari Henry Beecher? Silahkan Anda keluar, boleh meninggalkan tempat ini. Karena Henry Beecher tidak ada di tempat ini. Tetapi siapa yang datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mencari Yesus, silahkan Anda tetap duduk. Karena Yesus ada di tempat ini. Orang yang tadinya udah mulai berdiri mau keluar, duduk lagi, saudaraku. Nggak tahu karena malu, apa memang benar-benar mau cari Yesus. Gitu ya. Lalu selanjutnya, mereka menyebut Yesus dengan sebutan Rabi. Ya, kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Saudara, tangkap sesuatu enggak dari hal ini? Rabi itu artinya guru. Jadi mereka memang baru kenal Yesus sebatas sebagai guru. Guru itu orang yang banyak ilmu. Ya. Tetapi mereka tetap mau diajar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, saudaraku. Tetap mau diajar. Ini sikap hati yang baik, saudaraku. Dalam tahun ini nanti di program yang baru, kita akan mulai buka kelas pemuridan.
Dan akan diaktifkan juga lewat kul-kul yang ada. Mari Bapak Ibu, Anda yang belum tergabung dalam kul, karena kul ini adalah sarana untuk pemuridan. Orang-orang yang dijadikan murid. Kul itu bukan cuman acara kumpul-kumpul, tetapi kul itu jemaat sedang dimuridkan. Tujuannya menjadi murid. Ya. Yang dulu nggak baik jadi baik, yang dulu salah jadi benar, yang dulu nggak setia jadi setia, yang dulu nggak komitmen jadi komitmen. Ada perubahan dan mau dimuridkan seperti mereka, mau diajar. Nah, ketika nanti akan dimulai kelas pemuridan ini, saya mendorong jemaat untuk ikut semuanya, saudara. Sekali lagi yang belum ikut kul, Anda ikutlah kul, supaya Anda bertumbuh. Bayangkan kalau Anda punya anak, kelas berapa? Kelas 1. Tahun depan ketemu lagi, anakmu kelas berapa? Kelas 1. 3 tahun lagi ketemu, anakmu kelas berapa? Kelas 1. Bagaimana perasaan sebagai orang tua kalau 4 tahun anaknya masih kelas 1 terus? Di gereja pun jangan kelas 1 terus dong. Harus bertumbuh, jadi murid, ya. Terus ditambah-tambahkan pengajaran, ngerti firman. Bahkan mereka bertanya kepada Yesus, di manakah engkau tinggal? Mereka menanyakan alamat. Ya, ini adalah wujud ketertarikan, ya, ingin kenal Yesus lebih dekat lagi. Tetapi yang luar biasa, kalau tadi Anda lihat di ayat sebelumnya, ya, Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus tidak memberikan jawaban hanya untuk pikiran, informasi, aku tinggal di sini, jalan ini, nomor sekian, enggak. Tetapi Yesus membawa mereka, ayo ikut aku, supaya kamu kenal aku lebih dalam lagi. Dan akhirnya mereka pada ayat yang ke-39, mereka tinggal di sana. Saudara, seperti 2 orang murid ini, Tuhan mau kenal kita lebih dekat. Amin, saudaraku. Dan Tuhan mau kita kenal Dia lebih dalam lagi, saudaraku. Bukan head knowledge. Ya, aku ngerti ayat. Ayat ini ada toh, ayat ini ada toh. Kalau cuman di pikiran, maaf, itu nggak ngerubah kehidupan kita. Tapi kita cuman pinter ngeritik. Padahal ayatnya dicomot-comot. Tetapi yang Tuhan mau, itu harus mendarat sampai hard knowledge. Ya, secara pribadi kita mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga adalah sikap Andreas ayat 40-41. Baca yuk dengan keras. 2-3. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Lebih keras. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Saudara, tadi dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis punya 2 murid. Yang satu bernama Andreas. Ya, salah satunya itu bernama Andreas. Dan yang luar biasa, setelah Andreas bertemu dengan Yesus tadi, yang saya ceritakan tadi, saudaraku, dia segera mencari saudaranya yang bernama Simon Petrus, lalu bersaksi, bercerita bahwa aku sudah ketemu dia. Kata menemukan dalam bahasa Yunaninya itu iurekamen. Ya, iurekamen. Artinya menemukan. Ini kata-kata yang mirip diucapkan oleh Archimedes ketika dia menemukan hukum alam. Dia berteriak setelah beberapa kali percobaan-percobaan, dia tulis-tulis, dia belajar sampai ketika ketemu dia berkata, Eureka! Artinya sudah kutemukan. Itulah yang dialami Andreas. Eureka! Sudah ketemukan. Oh iya ya, aku sudah ketemu, aku sudah ngerti. Saudara,
Sudah berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Apakah Anda juga berkata, Eureka! Lalu Anda mulai sharing dengan orang lain. Anda mulai bersaksi. Anda memberitakan Injil. Apakah cuma sendiri-sendiri terus? Ya. Orang yang alami Eureka ini gak tahan. Ada sesuatu yang meluap-luap dalam hatinya. Gak bisa ditahan. Pengennya cerita sama orang lain. Tadi pagi saya naik Grab. Ya saya tahu ketika saya siapkan ini tadi kaitannya dengan naik Grab. Lo mobilnya kenapa Pak? Akinya tekor. Udah umur. Memang bengkel udah ngabani Pak ini akinya hati-hati dalam bulan-bulan ini. Banyak pertanyaan ya. Waduh. Kenapa kok soaknya pas hari Minggu? Tapi saya tetap mengucap syukur pas di rumah. Jadi nggak terlalu repot. Kalau pas keluar repot gitu ya. Akhirnya kami naik Grab. Ternyata di jalan tadi kesempatan. Saya itu nggak tahan kalau ketemu orang yang belum percaya. Eureka tadi nggak tahan. Aku sudah menemukan, saya harus cerita. Saya injili dia. Saya nanya, Mas pernah ngantar ke sini? Oh sering Pak. Pakai mobil Sigra warna putih. Anda kalau naik Grab nginjili supir Grab enggak? Apa cuman diem-diem aja? Anda pintar cerita macam-macam ke orang. Walah kalau cerita cerewetnya enggak karuan. Maaf. Tapi tidak sekalipun memberitakan Injil. Kalau orang berkata, Eureka, aku sudah menemukan Yesus. Itu enggak tahan loh saudara. Ngomong. Jadi saya menyimpulkan gini, jadi masalah saya naik Grab ini bukan kebetulan ya. Ada kalanya Tuhan sedang sasar satu orang. Orang ini harus mendengar Injil, orang ini harus mendengar berita keselamatan. Saya percaya orang tadi adalah sasaran Tuhan agar dia diselamatkan. Di Surabaya pernah ada cerita. Jadi orang tua, suami istri, jadi anak-anak punya papa mama udah tua gitu ya. Tapi si papa udah meninggal, meninggalnya di luar Tuhan, sangat disayangkan. Tinggal si mamah ini. Mamah ini udah berkali-kali didoakan, diinjili tetapi tetap belum mau terima. Ya. Lu baru lahir kemarin. Gua udah ada duluan, lu mau nginjilin gua? Mamahnya bilang gitu. Memang paling susah itu nginjilin orang tua sendiri ya saudaraku. Akhirnya dia berkata gini, udahlah kamu Kristen, mama tetap mau sembayangan aja. Kasihan papamu sendirian. Akhirnya anak ini terus mendoakan dan suatu kali mamahnya ini sakit cukup parah masuk rumah sakit. Kondisinya naik turun kesehatannya. Anak ini dapat hikmat dari Tuhan dan dia bilang, Mah, waktu ke rumah sakit dia bilang, Ma, saya berdoa untuk kesembuhan Mama. Supaya cepat sembuh, sehat seperti sedia kala. Tetapi kalau memang kehendak Tuhan untuk panggil Mama pulang, ya gimana lagi. Maafkan saya ya Ma. Karena kalau Mama nanti udah meninggal, Mama gak akan pernah ketemu saya lagi selama-lamanya. Lalu dia panggil anak-anaknya, cucu-cucunya kan. Mama juga gak akan ketemu cucu-cucu Mama lagi selama-lamanya. Loh kenapa? Ya karena Mama gak percaya. Alamnya beda Ma. Jadi Mama selama-lamanya nanti gak ketemu saya, gak ketemu cucu-cucu. Saya dan anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, Mama belum. Jadi gak bisa. Nanti kami akan reuni di sorga. Tapi Mama gak bisa ikut. Maaf ya Ma, bukannya gak diundang. Tetapi karena Mama gak percaya Tuhan Yesus. Udah ya Ma, saya tak pamit dulu pulang. Nanti kalau sempat saya ke rumah sakit lagi. Anaknya pulang. Semalaman mamahnya gak bisa tidur. Ngerenung mikir. Diinjilin bolak-balik mengeraskan hati. Tapi begitu dibilang, nanti Mama gak bisa ketemu saya, gak bisa ketemu cucu-cucu lagi. Ngerenung pagi-pagi ketika anaknya datang.
kamu cari pendeta. Mama mau terima Yesus dan mau dibaptis. Saya waktu cerita gini merinding loh saudaraku. Ini kejadian nyata. Akhirnya dia diselamatkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau ada anggota keluarga yang belum selamat, beritakan Injil. Amin saudaraku. Amin. Kalau ada yang belum selamat sudah diinjilin berulang-ulang, gak dengar, gak percaya, gak mau nurut. Nanti kalau mama meninggal, gak bisa ketemu saya lagi. Gak bisa ketemu cucu-cucu lagi. Ya, bilang gitu saudara. Supaya mereka boleh percaya dan diselamatkan. Saya pernah cerita tentang seorang mantan gangster Yakuza bernama Tatsuya Shindo, kalau Anda masih ingat. Jadi dia gangster yang paling ganas di Jepang, sampai akhirnya dia ditangkap di penjara. Sebenarnya di penjara itu dia dipukuli sampai hampir mati loh saudara. Tetapi dia bertahan sampai akhirnya seorang memberikan kepadanya itu Alkitab. Jepang itu kan mayoritas gak percaya Tuhan. Tapi ketika seseorang memberikan Alkitab, dia mulai baca Alkitab. Karena itu saudara, Anda yang sudah percaya juga harus baca Alkitab setiap hari. Katakan amin. Ya, hidup kalau baca Alkitab itu pasti beda. Nah, Tatsuya Shindo ini baca Alkitab dan sampai akhirnya dia pun diubahkan. Dia sadar bahwa dia adalah manusia berdosa. Dan ketika dia keluar dari penjara, dia temui mamanya. Dan dia berkata, yang membuat aku bertahan selama ini adalah karena aku ingin ketemu mama. Lalu dia bertobat, dia dirubah hidupnya. Berubah dari 180 derajat. Ya, dari gangster jadi orang yang diubahkan. Karena lihat perubahan nyata dari anaknya ini. Mamanya pun yang belum percaya, ingat saya bilang orang Jepang itu gak gampang loh. Keras-keras. Tapi karena lihat kesaksian anaknya ini, mamahnya juga memutuskan untuk percaya Yesus. Anda lihat kesaksian, saya selalu katakan, kesaksian hidupmu itu powerful saudara. Kalau Anda ngaku percaya Yesus tapi kelakuanmu tetap aja sama kayak orang dunia. Orang dunia bikin dosa, Anda malah lebih banyak bikin dosa. Itu gak jadi kesaksian yang baik. Tapi justru akan membuat orang lain akan sulit untuk percaya Yesus. Tatsuya Shindo ini pernah mau ditembak mati gara-gara dia beritakan Injil. Yang tadi Eureka, gak tahan, orang gak ada yang bisa nahan dia untuk cerita. Teman-temannya dulu satu geng, musuh gengnya diinjili semua. Sampai akhirnya tahun sekitar 2015-an atau 16 gak salah, dia itu sampai sempat diwawancarai oleh CNN. Anda bisa bayangkan TV yang begitu bonafit CNN sampai sempat-sempatnya ngewawancarai Tatsuya Shindo. Karena apa? Hidupnya berubah. Ketemu Yesus hidupnya berubah. Itu menjadi kesaksian. Sampai akhirnya sudah sekitar sampai hari ini mungkin sekitar 15 tahun lebih ya dia menjadi seorang pendeta, dan pada waktu itu udah ada lebih dari 100 orang dibaptis oleh seorang yang dulunya gangster. Mari saudara seperti Andreas bertemu dengan Yesus, bersaksi dan bawa jiwa bagi Yesus. Sampai akhirnya si Petrus ini dia selamat, dia percaya dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin saudaraku. Yang keempat, sikap Yohanes. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal. Pada hari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi 2 orang murid tadi, yang pertama disebut Andreas, tetapi yang kedua itu tidak disebutkan namanya siapa. Banyak penafsir Alkitab yang berkata dia itu adalah Yohanes. Karena Yohanes ini adalah tipikal orang yang tidak mau disebutkan namanya. Tetapi dia hanya mau disebutkan sebagai orang yang mengasihi Tuhan.
orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Yohanes adalah orang yang tidak mau menonjolkan dirinya. Yohanes adalah penulis kitab ini. Dari mana tahu? Kalau Anda teliti dan melihat ayat 39, dia berkata, hari ini pukul 4, dia tahu jam berapa. Berarti dia adalah pelaku, dia ada di sana pada saat itu. Tidak mau menonjolkan diri ini adalah sikap dari murid yang sejati. Ya, saudaraku. Padahal kalau kita lihat kehidupan Yohanes, dulu dia mau menonjolkan diri. Kalau Anda ingat di kitab Markus, dia pernah berkata, Tuhan, nanti kalau engkau sudah ada di sorga, biarkan aku dan Yakobus duduk di sebelah kiri dan kananmu. Ingin menjadi orang yang terlihat, yang paling hebat. Tetapi akhirnya diubahkan. Jadi saat dia sudah mulai tua, dia mulai menulis kitab ini. Jadi kalau nulis Alkitab itu bukan saat kejadian itu direkam gitu, bukan. Tetapi orang itu melihat kejadian, lalu sekian belas puluh tahun berikutnya, dia mulai dituntun Roh Kudus, diingatkan kembali, dan dia mulai mencatat peristiwa-peristiwa itu. Dan akhirnya menjadi Alkitab yang kita baca ini. Dan saat itu Yohanes sudah menjadi orang yang cukup matang secara rohaninya, dan yang dulunya ingin menonjolkan diri, ingin tampil, ingin terlihat, lalu dia menjadi pribadi yang hanya meninggikan Yesus. Sekarang menjadi orang yang rendah hati. Ya, karena Alkitab pun berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ingat Billy Graham pernah berkata, pada detik ini ketika aku menyombongkan diri, maka pada detik itulah Tuhan tidak lagi memakai kehidupanku. Kalau Anda pernah dengar yang namanya Muhammad Ali, pasti Ko Afu paham ya, itu masa-masa itu kan, waktu itu Ko Afu masih muda ya, tapi sekarang juga masih muda ya. Petinju Muhammad Ali, siapa yang tidak kenal? Bahkan saya membaca dan mendengar pada saat itu kalau pertandingan, itu sempat-sempatnya sampai sekolah itu bisa diliburkan gara-gara pertandingan tinju Muhammad Ali. Coba zaman sekarang apa ada gara-gara pertandingan tinju sekolah libur, saudaraku. Ya, dan dia adalah orang yang terkenal, orang yang luar biasa. Muhammad Ali ini dia merasa orang yang hebat, dan suatu kali pada masa tuanya dia itu pergi naik pesawat. Ketika duduk di pesawat, dia tuh nggak mau pakai sabuk pengaman. Pramugari datang menjelaskan, Pak, Bapak kalau naik pesawat harus pakai sabuk pengaman. Lalu Muhammad Ali ini dengan angkuhnya berkata, kamu nggak tahu saya siapa? Saya ini Muhammad Ali, mantan petinju terkenal dunia. Kamu nggak kenal siapa saya? I am a superstar. Ya, tapi maaf Pak, memang peraturan penerbangan mewajibkan kalau orang naik pesawat harus pakai sabuk pengaman gitu kan. Kamu nggak kenal saya, ya? I'm a superstar, I'm a superman. Nggak perlu pakai sabuk pengaman segala. Pramugarinya nggak mau kalah, jawab lagi, iya Pak, tapi setahu saya kalau Superman itu nggak di dalam pesawat tapi di luar pesawat. Ini pesawatnya kan udah terbang nih. Jadi kalau Bapak nggak mau pakai sabuk, Bapak silahkan di luar. Kalau mau di dalam pesawat, Anda harus pakai sabuk pengaman. Ditinggal oleh pramugarinya, dan beberapa lama kemudian dia pakai sabuk pengaman. Saudara, orang itu kadang sok sombong gitu loh. Ya, lupa dirinya itu siapa. Punya sesuatu itu jadi arogan, jadi kemelinti, jadi mentang-mentang gitu kan saudaraku ya. Kadang-kadang kita itu lupa diri kita itu siapa, tapi marilah kita belajar untuk jadi pelayan. Seperti Yohanes, dia menjadi seorang yang rendah hati. Padahal dulu dia pernah mendapat sebutan Boanerges dari Yesus. Anda ingat cerita ini? Anak guru ya. Jeder, guru itu kan kayak gitu ya. Ada ribut sedikit, jeder. Istri cerewet, jeder. Suami salah, jeder gitu kan. Nah, Yohanes itu orang yang demikian dulunya gitu ya. Satu kali mereka kumpul makan di Samaria, dan orang-orang Samaria nanya, setelah ini kalian mau kemana? Kami mau ke Yerusalem. Langsung sikap mereka berubah loh saudara. Gara-gara tahu mau ke Yerusalem. Karena orang Samaria dengan orang Yahudi kan gak rukun saat itu. Langsung Yohanes ini waktu itu
tampil dan berkata, apa aku perlu doa minta api turun dari langit dan membakar Samaria? Dahsyat ya saudaraku ya. Tetapi ketika dia sudah menjadi matang rohani, akhirnya dia menjadi seorang rasul kasih. Dialah yang menuliskan God is love, Allah adalah kasih itu. Orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah Simon Petrus. Arti kata Simon itu adalah buluh, alang-alang, tidak punya pendirian. Banyak orang Kristen yang seperti buluh alang-alang tidak punya pendirian. Di gereja rohani, di luar gereja rohana. Di gereja dengar firman, tapi di luar tidak melakukan firman. Anak-anak muda juga di gereja Alkitab, di luar alkohol, saudara. Ya, itu yang terjadi. Jadi nggak punya pendirian, goyang terus hidupnya. Hidupnya itu nggak kuat. Tapi ketika dia menjadi Petrus, namanya dirubah menjadi Petrus, lihat artinya. Petrus itu arti adalah Kefas. Bahasa Aramnya berarti batu. Batu. Petrus yang dulunya Simon, orang yang gak berani, yang gak punya pendirian. Di tempat ini dia menjadi seperti ini, di tempat itu menjadi seperti itu. Di lingkungan Yesus dan murid-murid yang lain, dia menjadi orang yang beraninya luar biasa. Aku juga akan mati bersama dengan engkau. Tetapi di lingkungan yang berbeda, ketika Yesus akan disalib, orang tahu dia adalah murid Yesus. Ini kan juga pengikutnya. Enggak kok, bukan. Dia menyangkal Yesus. Itu enggak punya pendirian, itu seperti itu. Kata-katanya enggak bisa dipegang, saudara. Tetapi kemudian dia menjadi Petrus. Dan Petrus ini, wow. Sampai akhirnya dia berani berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan dia pun mati sebagai martir. Batu yang tidak tergoyahkan. Kefas, batu yang tidak tergoyahkan. Dia berkhotbah dipakai oleh Tuhan dan melayani Tuhan. Setia sampai garis akhir. Saudara, dari 5 hal yang saya sampaikan ini, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Ini adalah teladan dari murid-murid Kristus. Ini adalah ciri dari murid Kristus yang sejati, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin.